Baik, terima kasih. Ya, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadal masa nastati wa nastamir barnamijuna yakni fi tadarus sifah. Wa fi hadal yaum al-mubarak insyaallah ta'ala sanasma yakni al-muhadir ustadunal kiram Ustadz Dr. Nur Hasan MPD. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya di program Tadarus Sifah, ya, kajian metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan juga mix method. Ya, kita sudah memasuki hampir pertengahan ya di bulan Ramadan, dan hari ini insya Allah kita akan ya mendengarkan ya pembahasan terkait dengan well-being metodologi ya dengan pembicara kita yang sangat luar biasa dan istimewa yaitu Bapak Dr. Ustadz Nur Hasan MPD. Nah, tetapi tak kenal makanya ta'aruf ya. Nah, saya akan perkenalkan dulu kurikulum beliau. Saya akan perkenalkan dulu beliau dengan membacakan kurikulumnya. Ya, oke ya. Baik, beliau bernama lengkap Nur Hasan ya, Bapak Ustadz Dr. Nur Hasan ya, tempat tanggal lahir di Bogor, asli Bogor namanya 23 April. Wah, sedikit lagi ulang tahun di Milat ya. Baik, pekerjaan dosen tentu saja, alamat di berarti begini ya, Kecamatan Tanjung Kabupaten Bogor ya. Kemudian saat ini beliau ya statusnya sudah menikah ya, istri 1 dengan jumlah anak 3. Pendidikan riwayat pendidikan beliau ya mulai dari S1 di STI Fathahillah tahun 2009-2013. Kemudian S2-nya di Universitas Islam At-Tahiriyah ya 2014 sampai 2017, dan saat ini ya alhamdulillah di Universitas Islam Nusantara Uninus tahun 2019 sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah dalam proses penyelesaian ya. Pengalaman kerja beliau sangat banyak nih ya, pengalaman jadi sangat komprehensif nih ya, mulai dari jadi marketing di PT Telkom Indonesia, kemudian juga di Badan Pusat Statistik, kemudian juga sempat di KPU juga ya, KPU RI, kemudian pendamping sosial Kemensos, kemudian juga penyuluh agama Kementerian Agama tahun 2015 sampai 2022, pendamping desa ya, Kemendesa di PDTT RI tahun 2017 sampai 2022, kemudian pendidikan yang non formal ya. Ini maksudnya pengalaman bekerja di pendidikan loh. Beliau ini guru sejati ya, dari mulai tahun 2009 mengajar di MI Sirajul Atfal. Berarti nggak kemana-mana ini ya, Masya Allah ya. Kemudian di MTS Ulul Albab, MTS Adawiyatul Islamiyah, SMP Islam Asaba, kemudian SMP Islam Albina, SMP Islam Taruna Insani, SMA Geraha Nusantara, SMK Cempaka Nusantara, dan alhamdulillah sekarang sejak 2020 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor. Nah, organisasi juga cukup banyak beliau nih ya, seorang aktivis di KNPI, kemudian juga di PC PMI Tangerang Selatan
Nah, luar biasa sekali ya pembicara kita pada hari ini, dan insya Allah akan membahas sesuatu yang mungkin unik ya, yang orang tuh jarang dengar kayaknya di well-being methodology. Yang saya pernah dengar ada well-being university kali gitu ya. Nah, well-being ini seperti apa nih sebenarnya nih? Nah, penasaran kan? Nah, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, kita ucapkan terima kasih dulu nih ke Pak Ibnu Muhammad, ada Ibu Inawati juga, ada Pak Ustadz Fauzi, ada Pak Eko yang paling rajin nih, biasa pasti nanya nanti ya. Udah ada Ustadz Miftahuddin dan yang lainnya, kita tunggu bersama. Dan kita akan dengarkan bersama pemaparan dari Bapak Ustadz Dr. Nur Hasan MPD terkait dengan well-being methodology. Ya, jangan sampai salah ngomong nih ya, well-being atau well-being ya. Baik, kepada beliau menghemat waktu, saya persilahkan. Saya izin nanti untuk share screen-nya juga. Mangga Pak Ustadz, silahkan. Baik, terdengar suara saya, Pak? Halo, terdengar suara saya? Terdengar Pak Ustadz, jelas sekali. Siap, siap. Saya tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini dengan suasana cukup ngantuk mungkin kali ya, dengan suasana Ramadan kita bisa hadir bersama dalam rangka kajian terkait dengan metodologi penelitian. Salawat ring salam semoga senantiasa bahkan kehadirat Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan semua. Bil khusus di sini ada guru kita bersama Pak Dr. Misno ya, yang sudah memfasilitasi kita semua dalam rangka tolabul ilmi, sama-sama mengkaji. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita bersama Allah kita di kehidupan akhirat nanti. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang dosen, mahasiswa, serta aktivis semua. Mungkin saya coba di sini untuk membahas, mengkaji terkait dengan well-being methodology. Ya memang ini WM ini sesuatu hal yang jarang didengar mungkin kali ya. Dan juga memang belum se-booming metodologi yang lain. Dilanjut Pak Misno. Nah, kalau kita lihat secara harfiah ya, secara arti dan bahasa, well-being ini artinya keadaan pada seorang individu atau kepuasan atau tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik, mental, serta kualitas hidup yang baik. Itu secara harfiah, secara arti, secara bahasa. Sedang metodologi umum sering kita bahas bersama dapatkan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi ini basic tentang metode-metode ilmiah tentang dari. Nah, mau bahas tentang WM ini karena rata-rata penelitian itu melakukan penelitian sudah pusing dulu begitu Pak Misno ya. Tadi kita bahas bersama karena sebuah tuntutan baik itu karya tulisnya ya, skripsi, tesis ataupun disertasi. Tapi pada dasarnya sebetulnya penelitian itu adalah sebuah kewajiban bagi dosen ataupun mahasiswa, ada kewajiban untuk meneliti.
Tapi yang kita lihat bersama berdasarkan data dan fakta yang ada, penelitian itu dilakukan secara terpaksa gitu ya. Kenapa? Karena sebagai bagian untuk menyelesaikan tugas akhir gitu. Itu sebagian besar kalau kita lihat berdasarkan fakta yang ada. Nah, oleh karena itu saya mau membahas bagaimana sih penelitian ini sifatnya menyenangkan. Bagaimana penelitian ini tidak membuat stres. Bagaimana metodologi penelitian ini membuat kita menjadi berniat untuk melakukan penelitian. Jadi dalam konteks WM ini bahwa WM merupakan suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk mencari kebenaran atau pemahaman terhadap objek kajian yang bersifat kompleks dan dinamis. Jadi objek penelitian tersebut mencakup berbagai aspek dalam ilmu sosial, bisa juga kesejahteraan manusia, kualitas hidup, ataupun aspek-aspek sosial lainnya. Nah, dalam WM juga metode yang digunakan mungkin melibatkan konfigurasi ukuran atau indeks kemaslahatan publik. Jadi IKP ini digunakan sebagai suatu alat untuk mengukur tingkat kepuasan atau kesejahteraan masyarakat. Penggunaan tingkat kemaslahatan atau kepuasan masyarakat atau publik ini bertujuan untuk memberikan pandangan sistematis yang lebih terukur. Lanjut. Nah, saya bercerita terlebih dahulu ya. Saya sempat bertemu dengan ketiga orang tersebut, ketiga orang ini yang memang ini aktif untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan terkait dengan WM yang ada di Indonesia ini. Pertama, saya lulus sarjana itu tahun 2013. Saya bertemu dengan Prof. Faisal Halim. Profesor Faisal Halim ini adalah salah seorang guru besar di Universitas Nasional. Nah, beliau pun salah seorang itu yang mengkampanyekan WM ini, well-being methodology ini. Nah, Prof. Faisal Halim ini juga menulis beberapa buku-buku artikel terkait dengan penggunaan well-being methodology ini dalam kegiatan penelitian seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah Pak Dr. Asep Kususanto. Beliau ini adalah seorang peneliti di Bappenas ya, Bappenas RI. Saya sempat juga dulu melamar di Bappenas ya, sempat mau melamar di Bappenas karena memang sempat juga berdiskusi dengan beliau, dengan Pak Dr. Asep Susanto ini dengan penelitian ya, karena selama ini kita semua terjebak penelitian itu kualitatif, kuantitatif. Nah, yang ini akhirnya membuat jenuh ya. Akhirnya sebelum melakukan penelitian sudah pusing terlebih dahulu. Yang ketiga adalah Pak Dr. Jadi Suryadi, ini adalah dosen di Unkris ya, Universitas Kris di Padang kalau salah ya. Sampai ini mendirikan sekarang itu Wellbeing Institute yang bagaimana membahas, mengkaji terkait dengan penelitian berbasis metode well-being ini seperti itu. Lanjut Pak Misno. Oke. Ya, lanjut. Nah, kira-kira apa sih kira-kira metode WM ini? Kenapa sih apa sih sebetulnya metode WM ini? Kenapa sih kita harus meneliti dengan menggunakan well-being ini? Mengapa sih kita meneliti dengan sukacita, yang gembira, tidak membuat pusing dan lain-lain? Karena WM ini membangun membuka ruang partisipasi publik dan tingkat penerimaan atau dalam berinteraksi dan saling mengedukasi atau people to people. Jadi WM ini dia punya
semboyan atau punya slogan atau punya jargon. Kalau kita lihat di sini mudah, murah, praktis, cepat, namun valid dan reliable. Ya, jadi riset publik dengan menggunakan model WM ini menawarkan konsep sistem online. Data diambil oleh sistem komputerisasi ya. Jadi semuanya berbasis komputer. Jadi riset publik ataupun riset penelitian ya, penelitian yang kita gunakan itu berbasis sistemnya online, lebih memangkas waktu. Yang kedua, apapun bisa ikut berpartisipasi dalam riset publik ini. Nah, model WM ini juga seringkali kalau kita lihat kemarin pemilu ini digunakan untuk survei ya, survei kandidat pasangan calon gitu, atau bisa juga digunakan dengan model quick count ya, quick count yang kita gunakan, hasil yang kita gunakan itu semua menggunakan riset penelitian yang bersifat online. Mundur Pak. Ini Mas ya. Nah sip. Nah, jadi yang cukup diunduh dari web atau dari situs atau dari media online yang kita gunakan. Yang pertama adalah mudah. Jadi kita meneliti itu cukup mudah. Kenapa cukup mudah? Karena dengan menggunakan WM ini kita bisa ikut berpartisipasi atau bisa sampel ini bisa ikut berpartisipasi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kita tidak harus wawancara secara langsung. Yang kedua mudah ini bisa kita gunakan media-media yang sekarang itu sudah banyak digunakan ya, model Google Form dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah murah gitu ya, murah karena kita cukup menyebarkan linknya ya, lalu link tersebut diisi. Yang selanjutnya cepat, valid dan reliable. Seperti itu. Lanjut Pak Misno. Nah, metode WM ini merupakan riset yang secara teknis. Jadi WM ini merupakan riset yang secara teknis didukung oleh teknologi digital gitu ya, karena memang zaman kita yang sudah semakin canggih, maka kalau kita lihat penggunaan riset WM ini sudah lebih banyak menggunakan online ya, sudah banyak menggunakan online. Yang melakukan pengelolaan data dan survei langsung kepada publik. Jadi persepsi kebenaran yang diingin dicapai ini adalah kebenaran berdasarkan tingkat kemaslahatan pada publik itu tersendiri. Artinya kita menyentuh sampai ke objek yang ingin kita teliti sampai dengan tingkat bawah sekali ya. Jadi kebenaran yang bakal dicari adalah kebenaran yang memberikan kemaslahatan kepada publik itu tersendiri. Ini riset publik ini bisa digunakan ketika kita ingin mengetahui seberapa besar ya kinerja yang dilakukan oleh pemerintah atau apapun itu bisa kita lakukan riset, terutama riset publik. Lantas ketika melakukan riset-riset terkait dengan tugas akhir seperti apa, bisa juga kita lakukan. Jadi model riset model WM ini saat ini ketika sistem demokrasi di Indonesia dengan penggunaan civil society, sedangkan masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam isu publik. Nah, jadi kalau di mata kuliah dulu saya belajar itu mata kuliah kebijakan publik ya. Di mata kuliah kebijakan publik juga bisa menggunakan pendekatan atau model WM ini, bagaimana seberapa besar tingkat
kepuasan daripada masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Atau ini pun bisa digunakan di kampus ya, di kampus atau di sekolah-sekolah terkait dengan tingkat kepuasan daripada mahasiswa atau tingkat kepuasan daripada siswa terkait dengan yang dicapai oleh perguruan tinggi ataupun sekolah tersebut. Model riset publik ini bisa kepada siapapun itu untuk berpartisipasi sebagai sampel gitu, bisa siapapun itu untuk berpartisipasi sebagai sampel. Lanjut. Jadi ya terkait dengan dari ini terkait dengan riset publik untuk kemaslahatan. Jadi ada beberapa buku-buku terkait dengan penggunaan metode atau model dari metodologi ini. Pengukuran indeks kemaslahatan publik yang dirancang dan direncanakan dengan menggunakan campuran. Jadi pada dasarnya UM ini adalah metode campuran, gitu ya, di mana kualitatif dan kuantitatif dan digabungkan dengan partisipatif daripada masyarakat. Jadi WM ini adalah gabungan daripada metodologi yang digunakan. Jadi kita pergunakan. Ya, oke, lanjut Pak Ustaz. Ya. Kita pergunakan metode kualitatif untuk beli informasi data optimal mungkin, lalu juga kita gunakan kuantitatif untuk menganalisa data, untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas data dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah di metode WM ini adalah partisipatif ya. Jadi ada partisipasi daripada publik serta dalam penelitian kita. Menggunakan unsur subjektivitas kolektif berupa partisipatif dari responden dalam penelitian. Diperlukan identifikatif, analisis, dan penetapan berapa jumlah dan jenis variabel atas objek kajian kemanfaatan well-being ini. Hasil akhir pengukuran kemaslahatan adalah interpretasi impact terhadap masyarakat yang berupa konfigurasi besarnya numerik atau angka indeks kemaslahatan terhadap hal yang menjadi objek penelitian. Jadi di akhir ini karena di model atau metode ini menggabungkan persepsi antara usaha untuk partisipatif dan maka hasil daripada WM ini adalah angka tingkat kepuasan daripada atau partisipat yang kita lakukan, penelitian yang kita lakukan. Adapun kalau kita lihat di sini ya, tahapan atau proses daripada WM ini ada 3 fase. Tahapan atau kalau kita lihat di sini ya, fase-fase penggunaan WM dalam penelitian ini ada 3 fase. Ada tahapan dan proses pada fase pertama, ada tahapan dan proses pada fase kedua, ada tahapan dan proses pada fase ketiga. Di fase pertama ini ada, lanjut Pak Misno. Ya, lanjut. Nah, di tahapan ini ada, atau fase pertama ini ada primary, ada studi pendahuluan ya. Ada studi pendahuluan. Tahap pertama dalam penerima siapa dan rencana untuk penelitian. Tujuannya memahami publik yang akan diteliti, merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan, yang selanjutnya juga mengidentifikasi indikator atau dimensi kemaslahatan publik yang akan diukur. Lalu mengidentifikasi populasi sampel yang akan menjadi sumber penelitian.
studi pendahuluan merupakan pemeriksaan literatur dan data terkait. Jadi di sini menggabungkan ya, mix method ini menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif serta diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memahami masalah yang lebih dalam. Jadi bagaimana kalau kita lihat di studi pendahuluan ini ya, bagaimana seperti memahami apa sih kira-kira isu publik ini yang akan diteliti, apa kira-kira yang akan diteliti dalam penelitian ini gitu. Yang kedua, merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan terhadap isu publik yang akan kita teliti tersebut. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasikan indikator atau dimensi kemaslahatan publik yang akan kita serta kira-kira populasi dan sampel. Nah ini ya, sampel tidak terbatas, cuma kita skupnya di apa sih kira-kira yang kita teliti ini. Jadi populasi dan sampel pun perlu kita tarik ke daerah mana yang akan kita teliti, atau misalkan sampelnya, jenis sampelnya mau seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, yang berikutnya juga kalau kita lihat di sini adalah pemeriksaan literatur. Jadi kita mengkaji literasi terkait dengan kebijakan apa yang akan kita lakukan penelitian gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah diskusi pemangku kepentingan. Artinya kebijakan tersebut kita diskusikan bersama dengan pemangku kepentingan yang ada sebelum kita melakukan penelitian. Lanjut. Nah, yang kedua, Ya, lanjut Pak Ustadz. Ini soalnya ada yang ini katanya tidak langsung. Silakan ya, Tar. Silakan yang. Oke, siap, lanjut ya. Selanjutnya adalah proses pada fase kedua. Tahapan ini adalah pengiriman survei. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan instrumen survei yang telah dirancang sebelumnya. Instrumen ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan indikator kemaslahatan publik yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Survei ini dapat dilakukan secara online dan langsung melalui wawancara atau pengisian kuesioner. Jadi melibatkan responden atau populasi dan sampel yang telah ditentukan pada studi pendahuluan. Nah, jadi tadi ya tahapan pertama itu pengumpulan data. Di tahapan yang kedua, kalau kita lihat di sini adalah pengumpulan data. Tahapan yang kedua adalah proses daripada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini melibatkan responden dari populasi atau sampel yang telah ditentukan pada tahap studi pendahuluan, seperti itu. Lanjut. Nah, di tahapan yang ketiga ini adalah analisis ya, analisis terhadap EGD ya, EGD pertama dan kedua, dari mana hasil daripada daripada yang pertama tadi ya kita studi pendahuluan, yang kedua juga terkait juga dengan pengambilan data. Proses ketiga ini dianalisis ya, dianalisisnya bisa melalui variabel-variabel atau isu publik kompleks yang dinamis yang ada kaitannya dengan materi-materi atau kriteria-kriteria relevan dalam pemilihan variabel. Lanjut, Nisa. Nah, uji validitas dan reliabilitas instrumen survei pada prinsipnya bahwa riset publik adalah riset yang empiris yang berfokus pada pengumpulan data dari responden
atau masyarakat untuk mendapatkan pemahaman atau informasi tentang isu-isu publik tertentu. Dalam riset publik, data yang dikumpulkan umumnya berupa skors penilaian atau tanggapan dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan instrumen survei. Yang kedua, data skors penilaian ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasikan pola hubungan atau perbedaan antara variabel yang diteliti. Tujuan dari riset publik ini adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, politik, lingkungan yang relevan dengan masyarakat atau publik secara umum. Yang ketiga, di sini dalam riset publik ini menggunakan data skors penilaian yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan langsung dari masyarakat atau responden terhadap isu-isu yang relevan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan opini masyarakat serta mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan atau perencanaan kebijakan. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menentukan sebuah kebijakan yang akan kita pergunakan dari hasil penelitian tersebut. Lanjut. Nah, kesimpulan hasil kan tadi kan dari tahapan studi awal, studi pendahuluan, lalu juga pengumpulan data. Setelah itu juga kalau kita lihat tadi analisis, lalu dilakukan uji validitas. Setelah itu adalah kesimpulan daripada hasil kajian. Kesimpulan hasil kajian atau temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian riset publik ini adalah bagian penting dari laporan penelitian yang menyajikan jawaban pertanyaan penelitian, tujuan dan masalah penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. Kesimpulan ini juga bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan, jelas, akurat, dan mengenai hasil penelitian, serta memberikan gambaran keseluruhan tentang temuan yang telah ditemukan. Lanjut. Nah, mengapa sih kira-kira kesimpulan hasil kajian itu sangat penting? Gitu ya, kalau tadi kita sudah melakukan penelitian dan juga kita melakukan penarikan kesimpulan ya. Menyajikan jawaban yang pertama itu menyajikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Jadi di awal kita sudah mengajukan pertanyaan penelitian. Setelah itu maka di kesimpulan itu adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Jadi kesimpulan itu mengungkapkan apakah pertanyaan penelitian tersebut telah terjawab atau tidak. Sedang apakah hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak. Nah, seperti itu. Halo? Ya, lanjut. Ini alhamdulillah Pak Dr. Jadi Suryadi bergabung dengan kita. Iya, betul. Selamat siang Pak Dr. Terima kasih Pak Dokter sudah mau bergabung. Siang, ini silakan. pakarnya bergabung dengan kita. Pak soal ini harus momen khusus ini sebenarnya. Tapi mungkin ngasih sambutan Iya, sedikit boleh kali ya. alhamdulillah. Masya Allah luar Sehat biasa Pak nih. Dokter jadi. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah Pak Dokter Wisnu ya, salah seorang pencetusnya. Tampilkan tadi Pak Wisnu gambar yang awal ya. Ya, gambar yang awal. Ini Pak Dokter Jadi, alhamdulillah sudah sekian lama tidak berjumpa, akhirnya bisa berjumpa dalam media. Nah ini Dokter Jadi, Pak Dokter Asep Susanto dengan Pak Dokter Faisal Halim, alhamdulillah tokoh-tokoh yang memang aktif sekali atau juga seorang yang memang
apa ya, asabikunal awalin ya, pencetus daripada Ya. metodologi well-being metodologi ini. Mungkin kasih Alhamdulillah ya Pak Pak Hasan ya. Dokter. Jadi Hasan ya, Hasan kita kasih waktu ya bangsa berapa menit kan? iya betul. 3 sampai 5 Dari menit ya langsung mungkin. masternya, betul Ya. sekali Pak Dokter Misno ya. Alhamdulillah. Bahas sedikit lagi ya terakhir Pak, Boleh, ke boleh. yang tadi Monggo, monggo. kesimpulan. Silakan. Ya ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengapa kesimpulan hasil penelitian penting. Yang pertama adalah menyajikan jawaban terkait dengan pertanyaan penelitian ya, dari di awal tadi di fase pertama tadi, bagaimana sebelum kita melakukan riset publik ini, sebelum kita mengolah dan mengambil data, maka kita membuat sebuah pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini yang harus terjawab atau tidakkah di kesimpulan. Yang kedua, mengapa kesimpulan hasil penelitian itu penting? Jadi meringkas temuan penelitian, yaitu kesimpulan merangkum temuan-temuan untuk temuan-temuan utama yang ditemukan selama proses penelitian, yang dapat membantu membaca memahami hasil secara komprehensif tanpa harus membaca seluruh laporan penelitian. Yang selanjutnya adalah memberikan implementasi atau rekomendasi. Kesimpulan juga mencakup terkait dengan implikasi dan temuan penelitian tersebut, dan memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para pengambil keputusan, praktisi, dan masyarakat umum. Yang selanjutnya adalah yang keempat itu menegaskan kualitas dan signifikansi hasil. Kesimpulan harus menegaskan validitas dan signifikansi hasil penelitian berdasarkan metode yang digunakan dan data yang diperoleh. Jadi yang kelima juga untuk memperkuat kepercayaan terhadap hasil. Jadi kesimpulan yang jelas mendukung hasil penelitian dengan bukti dan analisis yang solid, membantu memperkuat kepercayaan masyarakat. Nah, terakhir, para pembaca. Nah, ini salah satunya alhamdulillah sudah bersama dengan kita Pak Dokter tadi ya, Direktur daripada Wellbeing Institute. Selamat siang Pak Dokter. Jadi Selamat siang. Ya, terima kasih. saya mahasiswa Bapak Pak. Ya, oke, syukur bisa mengembangkan melanjutkan berbagai ide-ide dari Wellbeing Institute. Sampai saat ini kami masih terus mengembangkan Wellbeing, dan akhir tahun kemarin 2023 sudah digunakan di 8 daerah kabupaten kota untuk mengukur indeks harmoni di Jogja, Kalimantan, Sulawesi. Nah, saat ini memang indeks harmoni merupakan kajian metodologi yang mempunyai peran cukup baik lah dalam hal nanti kita mencegah semua semacam penjiplaan yang langsung dari artificial intelligence. Jadi saat ini boleh dibilang penelitian-penelitian itu menjadi sangat mudah sekali karena bisa dikerjakan di AI gitu ya, support AI itu menjadi sangat mudah sekali. Namun tidak demikian dengan WM, karena WM ini mengutamakan data primer yang tidak bisa diambil dari AI. Jadi saya yakin ke depan WM ini akan banyak digunakan di tempat-tempat lain, dan secara akademis guru besar dari Trisakti yang dari Kanada dulu yang mengajarkan TSR di program Dr. Trisakti
pertama menolak sekali. saya berantem sama beliau, tapi setahun terakhir dia sudah menerima dan sekarang ini lagi banyak mengintroduksikan WM ke jurnal internasional yang dikelola oleh Pondok Pesantren Gontor. Jadi oke, mari kawan-kawan kalau ada waktu mendiskusikan hal ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya ke depan. Oke, terima kasih. Monggo dilanjutkan. Amin. Terima kasih Pak Dokter sudah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah kita langsung dihadiri oleh salah satu pencetus daripada metode ini ya. Saya tidak menyangka Pak Dokter, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Pak Dokter walaupun dengan daring ini ya. Mungkin itu Pak Misno ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Misno. Ini sebuah kebahagiaan tersendiri ya untuk saya ya. Betul. Karena coba menggali mengupas well-being metodologi ini, namun akhirnya dihadiri oleh pakarnya langsung kan seperti itu. Saya kembalikan, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Nur Hasan nih atas waktunya ya. Tapi kita belum selesai ya. Kita kasih memberikan kesempatan juga teman-teman untuk bertanya. Kita masih ada waktu sekitar lebih kurang 20 menit ke depan ya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga Pak Dr. Jadi Suryadi ya yang sudah hadir, dan saya sebenarnya dengar udah cukup lama nih sejak 2018-2019 gitu ya, dari terkait dengan Wellbeing Institute ini, termasuk juga ada teman yang di Az-Zahra ya, di sekolah di Az-Zahra itu yang di Kampung Melayu itu juga biasa menggunakan ini. Sempat kita mengundang juga dulu Pak Dr. Jadi juga sebenarnya dulu tuh waktu ke Sahid itu ya, tapi ada satu dan lain hal waktu itu kebetulan ya dengan Pak Hasbi itu ini ya. Jadi sudah tidak asing lagi sih kalau Pak Dr. Jadi mah gitu ya, terkait dengan well-being ini memang perlu dikembangkan. Kalau menurut saya juga betul sekali ya tadi. Saya setuju tuh dengan Pak Nur Hasan terkait dengan ya kita jangan terjebak kepada satu kuantitatif, kualitatif atau mix method gitu ya. Bahkan kalau perlu kita kan ilmu itu terus berkembang ya dengan karakter, dengan juga mungkin riset metodologi yang tepat gitu ya. Maka bisa jadi itu menjadi sebuah metode dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sebagai contoh misalnya kalau saya biasa mengembangkan bagaimana misalnya yang disebut dengan tauhidik paradigm misalnya gitu ya, atau tauhidik manajemen, atau saya menyebutnya dengan Islamic research approach gitu misalnya. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang kuantitatif, kita bicara tentang kualitatif ataupun mixed method, keduanya itu dia seolah-olah itu menihilkan agama gitu ya. Kebetulan kita beberapa kali juga membuat sebuah workshop dengan ISDEF dari USM Malaysia ya, terkait dengan ya betul bahwasanya ada permasalahan-permasalahan yang memang dapatnya atau bisanya itu diselesaikan dengan metodologi yang khas. Misalnya ini well-being metodologi ini, metodologi ini kan tadi berkaitan dengan penelitian kebijakan publik ya. Cuman kebetulan saya backgroundnya adalah syariah. Tadi ada kata-kata kemaslahatan. Saya rasa ini sangat mungkin untuk dikembangkan gitu ya. Mungkin dengan perspektif kalau di Islamic law itu adalah maslahah. Jadi variabel atau indikator-indikator dari masalah itu seperti apa sebenarnya. Itu juga sebenarnya terkait dengan kebijakan publik juga gitu ya. Nah ini saya yakin bisa akan terus berkembang gitu ya, terus berkembang. Nah bagaimana nih? Tadi mungkin ada pertanyaan juga Pak Nur Hasan nih. Ya, bagaimana nih implementasi untuk WM ini ya dalam dunia pendidikan agama Islam atau dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam. Ini kan penting nih. Jadi jangan sampai teman-teman ini ya masuk S1 misalnya pendidikan agama Islam itu ya tadi kuantitatif lagi ya, kalau kualitatif juga sangat sederhana. Nah dengan adanya WM ini kan sebenarnya satu hal yang bagus ya, namanya penelitian itu kan mungkin bisa dibatasi ya S1 ya mungkin satu kelurahan juga cukup kali gitu ya, satu kelurahan atau satu sekolahan, bukan ke sekolahan lah gitu ya. Jadi oke, jadi pertanyaan pertama sebenarnya gini dulu Pak Nur Hasan nih. Pertanyaan pertama tadi pertanyaan kedua adalah terkait dengan bagaimana ya implementasi metode untuk WM ini, wellbeing metodologi ini dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya menarik nih, ketika
misalnya kalau tidak salah tadi saya bicara tentang kemaslahatan. Jadi kemaslahatan nih, for example, spesifiknya dalam pendidikan ini kira-kira apa nih? Kemaslahatan publik seperti apa yang ada dalam dunia pendidikan? Saya yakin cukup banyak. Silakan Pak Ustadz Nur Hasan. Baik, mohon izin saya mungkin menjawab, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Dokter Jadi ya, yang lebih kompeten ya. Baik, terkait dengan WM ini digunakan untuk riset, terutama karena kita ini jurusannya pendidikan agama Islam mungkin ya. Ya, betul. Pendidikan agama Islam, yang pertama adalah supaya mahasiswa ini tidak terlalu membosankan kalau menurut saya Pak Misno ya. Betul. Karena selama ini yang dibahas di penulisan karya tulis ataupun di sebuah penelitian itu hanya berkutat terkait dengan bagaimana menguji gitu kan, bagaimana menguji, bagaimana juga ada hubungan atau tidak. Nah kan ini dari semenjak skripsi itu ada atau dari semenjak penelitian itu ada, itu kan dari dahulu hanya seperti itu gitu ya, tidak ada tantangan lain dan itu ya. Ataupun bagaimana yang Pak Misno sampaikan ya, kualitatif itu menggali tapi juga galinya tidak sampai dalam begitu kan, hanya sebatas luarnya saja begitu. Nah saya juga memang sangat ingin menggali lebih dalam terkait dengan metode WM ini, karena memang bagaimana kita bisa mengajak atau bagaimana kita bisa sampel atau populasi yang ada itu ikut untuk memberikan jawabannya terkait dengan apa-apa permasalahan atau apa-apa indikator dari sebuah penelitian yang kita angkat begitu Pak Misno ya. Jadi tadi seperti Pak Misno sampaikan, jadi misalkan kita ingin membahas terkait dengan kalau yang sekarang kan di Ramadan ya, di Ramadan terkait dengan tarawih misalkan ya. Fenomena yang ada saat ini kan kalau kita hubungkan dengan kayak tarawih, ada yang ekspres, ada yang lambat. Ketika yang ekspres itu jamaahnya banyak, ketika yang imamnya bacaannya tidak diwasol itu maka jamaahnya sedikit begitu. Bagaimana fenomena yang ada ketika jamaah itu mencari imam-imam yang lebih cepat kan begitu. Itu kan juga sebuah penelitian yang mungkin harus diteliti kan begitu ya. Bagaimana kita bisa melibatkan warga masyarakat yang berada di lingkungan tersebut gitu. Nah dengan penggunaan WM ini pertama bisa lebih efektif, bisa murah, bisa mudah gitu ya. Tidak kita datengin satu-satu karena memang zaman yang ada sekarang ini sudah maju, teknologi ini sudah maju. Jadi penggunaan WM ini dalam penelitian ini sangat dimungkinkan gitu ya. Kalau kita lihat sekarang itu rata-rata satu rumah itu punya satu handphone, bahkan lebih. Bahkan Pak Misno aja handphonenya bisa 2 gitu ya. Ada 2 handphone atau 3 handphone kan begitu. Nah, anak zaman sekarang terutama ya itu kan juga sudah ada ya, warga masyarakat pun pasti satu rumah itu sudah ada satu handphone. Maka ketika kita menggunakan WM ini bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat juga langsung kepada si objek yang bersangkutan gitu ya. Itu Pak Misno ya. Antara implementasi metode WM ini dalam pendidikan agama Islam. Oke, suaranya agak kurang jelas tadi Pak Nur Hasan nih, mohon maaf, tadi ada beberapa kali suaranya agak kurang jelas nih, agak tabrakan kayaknya nih. Tapi tadi udah terjawab lah, luar biasa ya. Berarti bisa ya, misalnya juga tadi contohnya fenomena misalnya SDIT mahal gitu ya, atau mungkin juga itu juga bisa pesantren mahal gitu ya, atau mungkin juga tadi karena kebijakan publik kan sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali, sehingga itu sebenarnya sangat mungkin nih untuk dipelajari lagi. Tapi saya masih penasaran nih Pak Ustadz Nur Hasan nih, coba bisa nggak dijelaskan
tahapannya yang lebih simpel ketika saya akan membuat sebuah penelitian. Misalnya tadi, saya mau meneliti, saya membuat sebuah penelitian tentang sebuah fenomena di tempat saya itu, pesantren itu mahal gitu ya, masuk itu sekitar 30-40 juta. Per bulannya itu rata-rata paling murah itu 2 juta gitu ya. Tapi kok yang daftar itu sampai 3 kali lipat. Banyak. Artinya yang Ya. diterima itu hanya 30%. Nah, oke, saya mau buat penelitian seperti itu. Coba bisa dijelaskan nggak? Ini serius nih, saya belajar, saya ingin tahu gitu ya. Jadi bukan ngetes ya, bukan ngetes, saya ingin tahu. Jadi ketika saya mau buat penelitian tentang ya mungkin kalau itu biasa pakai fenomenologi atau mungkin pakai ya case study atau apa gitu ya. Tapi kan pakai well-being nih. Jadi mekanismenya ketika saya mau buat penelitian seperti itu dari A to Z-nya mungkin nggak usah lama-lama, dalam 2 menit juga cukup kayaknya nih, ringkas. Kira-kira kayak gimana nih ya tentang fenomena pesantren mahal atau sekolah mahal, silakan. Baik, terdengar Pak suaranya? Ya jelas, nanti kalau berisik saya ini lagi saya. Sepertinya sinyalnya ini naik Iya dan betul. turun ini. Ya ini biasa negara Begitu. berkembang Baik. begini. Nah lanjut. Memang betul Pak ya. Penelitian yang tadi yang Bapak sampaikan gitu, saya juga memang karena disertasi saya pun membahas. Halo? Ya betul lanjut. Kayaknya nih, ya, siap. Jelas. Disertasi saya pun membahas terkait dengan pondok pesantren gitu ya. Memang kalau kita lihat sekarang bagaimana pondok pesantren yang modern dengan pondok pesantren yang salafiyah itu sungguh sangat berbanding terbalik gitu ya. Ketika pondok pesantren modern ini yang masuknya puluhan juta tapi peminatnya banyak gitu ya. Sedangkan berbalik dengan pesantren yang salafiyah yang masuk aja ikhlas beramal gitu ya, tidak dipaksakan berapa harganya, tapi pun yang nyantrennya itu jarang gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita mau meneliti hal tersebut? Tadi yang saya mengutip dari bukunya tadi Pak Dr. Jadi itu bahwasanya ada 3 tahapan ya, 3 fase tadi Pak yang saya yang sudah kasih tadi ya. Dan Bapak mau A sampai Z walaupun sebentaran mungkin kali ya, kalau kurang pas nanti kita yang pertama juga kita studi pendahuluan daripada kondisi yang ada di pondok pesantren tersebut gitu. Dari studi pendahuluan kita akan mendapatkan daripada hasil hipotesis awal gitu ya terkait dengan hasil daripada studi pendahuluan tersebut. Setelah itu yang kedua kita menyusun instrumen pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gunakan dalam pengambilan data gitu ya. Kenapa sih kira-kira orang tua itu mau memondokkan anaknya di pondok pesantren ini gitu? Pasti kan ada kelebihan dari pondok pesantren tersebut yang orang tuanya rela untuk mengeluarkan uang mahal-mahal tetapi mau untuk memondokkan atau menitipkan anaknya di pondok tersebut gitu ya. Nah setelah itu lalu kita sebar pertanyaan tersebut baik menggunakan media yang ada, zaman sekarang kan sudah lebih canggih ya. Setelah itu kita analisis data tersebut, setelah dianalisis kita uji validitas dan reliabilitas data tersebut. Lalu setelah itu dari data tersebut kita bisa menarik hasil kesimpulan ya, menarik hasil kesimpulan. Itu mungkin misalnya mudah-mudahan tidak puas sehingga yang lain bisa untuk menambahkan mungkin ya. Saya juga di sini bukan yang memang ini ya sama masih tahap belajar gitu. Ya betul, kita kan sama-sama belajar ya. Saya juga makanya tadi penasaran karena menjadi sebuah alternatif kan ketika kita apa istilahnya itu meletakkan ini ada well-being nih, bagus nih untuk sebuah penelitian gitu. Nanti mungkin dia juga ada level berbeda gitu. Jadi untuk yang S1 mungkin dia berarti dia simple well-beingnya itu tadi gitu ya. Jadi mungkin cakupan mungkin dari ini. Tapi menarik juga tadi. Nah, sebenarnya banyak banget pertanyaan sih Pak ini karena saya orang yang penasaran gitu. Tadi misalnya untuk menentukan, untuk membuat sebuah daftar pertanyaan ataupun pernyataan gitu ya. Ya kita sebut seperti semacam inilah ya, semacam kuesioner ya. Nah itu apakah menggunakan juga untuk apa misalnya analisis, misalnya untuk uji normalitasnya gitu, itu digunakan atau tidak gitu? Digunakan atau tidak biasanya?
Digunakan, Pak. Digunakan. Ini kan seperti yang dibahas ya, bahwasanya UMKM ini kan menghubungkan dua saya Kurang jelas Pak itu, kurang jelas. Suaranya halo, kurang jelas. Coba. jelas. Kurang. Agak tabrakan kali ya. Coba sekarang. Halo. Ya, coba terus lanjut. Terkait dengan yang tadi Pak Misno sampaikan, memang di UMKM ini juga ada apa kolaborasi ya antara kualitatif dengan aspek daripada partisipatif daripada kayaknya Iya, nanti kurang jelas. saya agak delay ini. Iya, suaranya agak kurang jelas. Agak tabrakan gitu. Iya. Oke, ya nggak apa-apa, Bang Hasan. Baik, kita undang dulu yang lain nih. Mungkin ada yang mau bertanya nih. Waktu kita masih sekitar 9 sampai 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya nih. Kita persilakan dulu nih. Ya, Bang Hasan kemana? Oke, terima kasih Pak Dr. Amir Syarifuddin. Terima kasih Pak Amir Syarifuddin. Ya, tadi absensi nanti selalu hubungi saya untuk nanti e-sertifikatnya ya. Karena ini memang berseri. Silakan Pak Amir, mau ada yang mau disampaikan nih terkait dengan apa well-being metodologi. Silakan. Terkait dengan itu dok, ada Mhm. pertanyaan Boleh. sedikit. Kadang-kadang kita lihat nih mahasiswa kan lebih cenderung kepada kuantitatif. Mhm. Nah, kalau digunakan dengan model WM ini, kira-kira cenderungnya kemana? Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, Tadi yang kita makasih tanyakan dok. itu kan nih. Ada lagi yang lain? Oke, kita sambil nunggu ini nih, sambil saya nunggu pembicara nih, kayaknya yang satunya lagi agak sedikit error ya. Tapi kalau tadi saya lihat, ya ini saya bukan jawaban sih, mungkin sama juga menanggapi nanti ya. Jadi memang sih kalau menurut saya itu bahwa untuk level degree ya, level sarjana itu kan S1, dia kan di KKNI di level yang ke-6 ya. Level yang ke-6 itu memang standar untuk kelulusannya itu kan dia adalah mampu mendeskripsikan ataupun menganalisis gitu ya, sehingga kemudian dia makanya kalau di kuantitatif dia biasanya hanya dengan variabel X dengan Y pun biasanya sudah lulus ya. Ini biasanya yang paling standar ya X1 ya, pengaruh X1 terhadap Y ya. Jadi paling banyak itu kalau pengaruh X1 dan X2 terhadap secara simulan terhadap Y itu udah hebat itu ya. Itu udah hebat, udah cukup bagus gitu. Nah, kalau menurut saya well-being ini kan juga memang bisa dikembangkan dan bisa menggunakan itu karena satu metodologi ataupun ilmu pengetahuan itu dia mau tidak mau juga dia tidak bisa berdiri sendiri dalam artian itu betul-betul baru itu tidak gitu ya, tapi dia juga menggunakan beberapa pendekatan yang lainnya seperti tadi sekilas juga dari Pak Nur Hasan juga disampaikan ya, untuk misalnya pembuatan instrumen ya dalam penelitiannya itu juga itu digunakan gitu. Demikian juga mungkin nanti ketika sebuah populasi gitu kan ya, kan tadi dengan quick count dan sebagainya kan populasinya berapa ya, apakah populasi bisa dihitung atau tidak ya, populasi berapa misalnya ya satu kabupaten misalnya atau satu provinsi misalnya, kan kalau umpamanya semuanya berarti sensus bukan survei gitu ya, bukan istilahnya itu to generalize gitu ya, kuantitatif, sehingga kemudian tetap saja dia juga berlaku teori-teori tentang sampling, ukuran dari samplingnya ya, kemudian jenis dari sampelnya juga gitu ya. Kemudian yang paling penting tadi memang yang paling utama itu adalah tentang bagaimana perumusan untuk butir-butir dalam instrumen untuk sebuah pertanyaan ataupun pernyataan dalam angket atau kuesioner. Nah, setelah kuesioner itu, ya tadi yang mau saya tanyakan itu adalah memang terkait dengan ketika kuesioner itu sudah didapatkan, ya kita sudah ambil. Nah, tadi bedanya kan memang kuesioner tentu saja karena dia digital, berarti dia menggunakan Google Form misalnya, kan ya. Nah, Google Form. Nah, pertanyaan yang paling penting tadi memang untuk menganalisisnya itu menggunakan apa. Nah, makanya tadi kan ada misalnya itu kayak maslahat indeks atau indeks kemaslahatan. Nah, itu kan. Nah, dari indeks itu sebenarnya kita bisa menghitung bagaimana sebenarnya hasil dari data-data yang kita dapatkan tersebut, yang kita temukan tersebut. Oke, terima kasih. Ini ada Sugur Silmu juga ya, biar menjawab nih karena tadi baru hasilnya agak sedikit bermasalah nih. Silakan Pak Ustadz Fauzi nih untuk menyampaikan tadi menanggapi dari Pak Ustadz Bapak Amir Syarifuddin. Silakan Pak Fauzi.
Ya, silakan. Ya, atau di tulisan juga boleh kalau agak sedikit ini. Ini insya Allah nanti kita akan laksanakan lagi nih untuk yang well-being ini supaya lebih clear ya, karena ini kan tadarus sifat, jadi tidak terlalu banyak ya. Nanti mungkin secara spesifik kita akan bahas juga. Silakan Pak Fauzi, ya ingin menambahkan terkait dengan bagaimana nih sebenarnya, kita izinkan ya. Silakan. Kalau pada terjadi mungkin sedang ada kegiatan ya. Tapi sangat tersanjung juga kalau boleh berkomentar juga nih ya, karena terkait dengan apa metodenya memang khusus gitu ya. Nanti bisa di ini kan juga buku-bukunya, silakan. Siapa yang mau berkomentar dulu, sepertinya Ya, Pak. ini coba saya tambahkan sebentar Pak Dr. Krisna. Boleh Pak Doto, silakan. Ya, pada dasarnya well-being metodologi ini tidak menggunakan software apapun, dengan Excel saja. Datanya nanti data di dalam Google Form itu di-download di Excel. Di dalam Excel nanti kita tinggal menjumlahkan aja rata-ratanya berapa, ini tambah ini berapa gitu lah. Kita tidak menggunakan banyak software lagi. Lalu yang tadi, apakah bisa digunakan mahasiswa untuk skripsi? Ya, sangat sekali. Dulu di awal-awal di Asyara itu digunakan untuk misalnya menguji apakah pengelolaan data LAS, Lembaga Amil Zakat, itu sudah baik atau belum. Nah, sekarang kalau untuk mahasiswa S1 mau melakukan kajian, bagus sekali, banyak warnanya. Misalnya, kenapa orang tidak atau enggan jamaah sholat subuh di masjid misalnya. Kenapa, tadi contohnya juga bagus, kenapa orang-orang memilih taraweh yang imamnya singkat dan cepat sekali. Nah, itu kalau dikembangkan, konteks-konteks agama Islam bisa banyak sekali yang digali. Nah, yang dalam tahap advance juga memungkinkan kita untuk mengkaji lebih jauh. Kenapa partai Islam itu 50% lebih tapi kok hasilnya jelek, misalnya. Nah, jawaban-jawaban nanti itu bukan dari perkiraan kita, tapi kita bisa dapatkan feedback dari respondennya. Jadi orang itu nanti akan memberitahu kenapa terjadi hal seperti ini, seperti itu. Menariknya ini kalau dikembangkan di Indonesia, karena di Indonesia ini terbuka ya, 90% beragama Muslim. Tapi kenapa berbagai isu agama itu tidak direspon dengan baik? Nah, dengan catatan bahwa riset publik itu, metodologi WM yang kita kembangkan sudah menjadi riset publik sekarang ini, itu menjadi relevan sekali untuk mendorong bahwa saat ini itu nampaknya semua ilmu sudah ada di internet, di langit, di artificial intelligence. Nah, WM ini bukan lagi untuk menemukan ilmu, tapi lebih besar mengukur nilai kemaslahatan atas ilmu kita di dalam masyarakat. Jadi kalau kita ingin misalnya memandang sebuah giant sea wall, misalnya tembok raksasa yang ada di Jakarta di pantai itu, kita tidak akan lagi analisis dengan teknik sipil, tetapi kita analisis dengan seberapa besar kemanfaatannya bagi masyarakat. Jadi kemaslahatan publik itu sekarang menjadi esensinya dan dapat kita gali sekarang karena ada data-data yang bisa diolah secara online dan mudah sekali. Jadi data itu kita tidak perlukan kertas lagi, semua sudah di-compile, dan suatu saat anak-anak nanti kalau bikin skripsi dan sebagainya nggak ada lagi cetak kertas, print kertas, ini itu salah gonta-ganti dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Saya berpikir ini kalau
di mata anak-anak muda agar bisa diarahkan dengan benar, kecepatannya bisa sangat cepat sekali. Nah, persoalannya memang saya berterima kasih ada hal-hal seperti ini. Ayo kita kembangkan. Ilmu itu nggak pakai biaya. Ilmu itu biayanya di Gusti Allah. Dan saya pernah menguji betul di pesantren, kenapa pesantren ini lebih mudah dan sebagainya. Itu bisa dicek dengan riset publik. Seberapa besar ukuran kemaslahatan para orang tua menyekolahkan anaknya di pondok pesantren berbayar dan mahal. Dan saya amati sendiri dari dulu dari istri saya dulu kalau anak-anak saya sekolah SD itu gratis, tapi anak-anak saya masuk SD Islamic Village. Saya tanya ke istri saya, kenapa begitu? Ya, untuk belajar langsung ibu-ibu yang sudah profesional, yang sudah punya duit banyak lah kira-kira ya, itu malu. Supaya belajar agama tidak malu gimana? Di sekolah di tempat sekolah anaknya yang Islam, jadi ketemu sama orang tua itu salam gitu. Assalamualaikum, lalu ngomong-ngomongnya itu sesuatu yang baik, itu bisa dibeli, artinya artinya itu merelakan para ibu-ibu bayar sekolah lebih mahal. Nah, ini kan informasi penting yang kita bisa gali. Nah, kalau kita gali sendiri memang kosnya menjadi mahal, tapi kalau kita memohon agar para siswa untuk berimprovisasi menggali hal-hal yang demikian, ini menjadi ilmu itu memang pada dasarnya ilmu tidak berbayar lah. Ilmu itu kemaslahatan, ilmu itu kebajikan bagi sesama orang. Nah, dari ilmu itulah kita memetik manfaatnya. Itu ide dasarnya well-being metodologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan diteruskan. Boleh ini nggak, Prof? Tanya satu lagi nih. Tadi terkait dengan ininya intinya nih. Jadi ada nggak untuk variabel ataupun indikator ukuran dari kemaslahatan? Mungkin tadi kalau kita bisa kembangkan dengan konteks kemaslahatan dalam Islam, nanti beberapa kebetulan saya di ekonomi dan bisnis. Jadi standar variabel ukuran kemaslahatan itu bagaimana cara mengukurnya? Oh, itu idenya peneliti. Apa saja boleh. Dia mirip dengan instrumen dari ini ya, seperti instrumen dalam kuantitatif gitu ya. Ya, yang penting kerangkanya kita arahkan menjadi ukuran kemaslahatan. Misalnya kalau anak-anak pada di pondok pesantren kenapa? Yaitu dari segi etikanya, dari segi agamanya, merubah perilaku mereka. Banyak hal. Ya, itulah yang kita tadi dengar ada namanya studi pendahuluan atau preliminary study, dilakukan itu, dikaji dulu. Setelah dikaji, lalu nanti dicantumkan di dalam instrumen survei disebar, dari penyebaran kita dapat respon. Nah, dapat respon itulah ilmunya, dan semuanya nggak ada kertas. Menarik dah. Apa saja, karena ini hanya bicara metodologi, kita tidak membicarakan fatsun yang pokok dan tetap. Kita tidak membatasi. Kalau sekolah yang diukur apa ya? Kalau orang misalnya sholat subuh aja lah, sholat subuh berjamaah di masjid. Kita tidak membicarakan mengenai berapa jarak rumah ke masjid, berapa jarak antara azan dengan iqomah. Kita bicara apa sih kemanfaatannya orang sholat subuh di jamaah di masjid. Itu kita gali apa sih kira-kira. Nah, tiap-tiap orang mungkin pemahamannya beda-beda. Nah, yang akan dilakukan di dalam metodologi well-being adalah kita mengukur benar enggak bahwa sholat subuh berjamaah di masjid itu dimengerti dengan baik oleh warga masyarakat atau tidak. Nah, kalau tidak, kenapa? Nah, kalau yang terakhir selalu ada pertanyaan terbuka itu selalu untuk mengingatkan, menurut Anda bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa sholat subuh berjamaah di masjid? Misalnya antara terbangun saat adzan dengan iqomah itu ada jeda waktu untuk
untuk sadar dulu, mempersiapkan diri dulu dan sebagainya. Banyak hal yang Anda semua tahu, saya nggak tahu detailnya. Tapi Anda tahu itu coba diterapkan di dalam berbagai macam kajian kemaslahatan umum agar bisa dimengerti oleh masyarakat. Saya yakin ini menjadi sangat menarik sekali. Moga silakan. Oke, terima kasih. Ini kayaknya nanti kita perlu waktu khusus. Tapi kayaknya Pak Amir Sabri mau komentar nih, silakan. Nanti kita undang khusus insya Allah. Silakan Pak Amir. Cukup, udah bagus. Udah bagus, Pak. Jawabannya sudah kita bisa memahami. Terima kasih. Mudah-mudahan nambah pengetahuan kita. Terima kasih, Pak. Cukup. Baik, terima kasih Pak Amir Sarifuddin. Ya, tadi kayaknya Pak Fauzi juga mau nambahkan tadi, cuma agak sedikit terganggu. Iya, Silakan, Pak Pak Mis. Fauzi. Ya, Pak Misno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal kepada Pak Nur Hasan. Alhamdulillah. Kemarin sore saya nerima undangan ini, langsung saya japri Pak Jadi. Pak, ini Bapak yang buat atau gimana Pak? Kata Pak Jadi, oh enggak, wah berarti ini luar biasa nih, WM sudah tersebar Alhamdulillah. Terus berikutnya menambahkan tadi ada pertanyaan, bagaimana tahap-tahap dalam meneliti di WM ini? Ini pengalaman saya waktu nyusun tesis. Dulu pembimbing saya Pak Jadi di Azahra. Kita yang pertama itu wawancara pendahuluan, wawancara terstruktur. Jadi menentukan variabel apa yang akan kita jadikan tesis, variabel X apa yang akan kita jadikan tesis. Karena kan di well-being ini kalau formulanya itu kan W theta sama dengan K1 X1 theta dan seterusnya. Nah, variabel X apa yang akan kita gunakan untuk tesis ini? Nah, itu wawancara kepada expert yang pertama. Yang pertama wawancara kepada expert untuk menentukan variabel apa yang harus digunakan. Terus yang kedua kita merancang EQ, electronic questionnaire. Setelah electronic questionnaire kita buat, disebar dan dikumpulkan hasilnya, setelah itu kita olah dengan Excel, karena hasil dari EQ ini itu tidak bisa dimasukkan ke EViews, itu nggak bisa dimasukkan ke SPSS, itu nggak bisa karena variabelnya itu lebih kompleks dari penelitian-penelitian yang mainstream. Ada theta di situ, ada nilai-nilai ilahi yang tidak bisa dimasukkan kepada EViews dan SPSS, sehingga saya waktu itu pakai Excel untuk mengolah data-data hasil dari electronic questionnaire, dan alhamdulillah disetujui oleh Pak Jadi, dan setelah itu diuji oleh para penguji sidang, alhamdulillah diterima. Jadi ini terobosan baru dari WM untuk kita meneliti ini, benar kata Pak Nur Hasan tadi, kita meneliti ini tidak lagi kaku, tidak lagi sulit, meneliti itu mudah, hal-hal yang menyenangkan. Dengan WM, kita cukup di rumah, hasil sudah kita ketahui. Termasuk kemarin waktu pemilu, menjelang pemilu itu saya melakukan beberapa survei mengenai DPRD Kabupaten Bogor, terus dan Pilpres, calon presiden. Nah itu hasilnya, sebelum dan hasilnya itu saya diskusikan dengan Pak Jadi lewat telepon. Ya, ini sangat menyenangkan memakai WM ini. Siapapun bisa, S1, S2, S3 itu sangat memungkinkan untuk menggunakan metodologi ini. Ini sangat bagus untuk terobosan dalam dunia penelitian. Mungkin itu aja Pak Misno. Salam Pak Misno, sehat-sehat terus. Oke, semangat. Terima kasih Pak Fauzi ya. Ini kenal udah lama ya, suaranya apal walaupun mukanya nggak kelihatan. Oke, saya setuju sekali memang gitu. Dari dulu juga saya sangat terbuka sekali, senang sekali ketika ada metodologi baru, tinggal nanti ada pengembangan. Saya menganalisis juga ada di situ ada kedekatan juga semacam diagram Venn ya, ada irisan ya antara juga dengan AHP. Kalau AHP dia kan lebih kepada expert itu tadi. Ya, tadi pengembangan saya yakin ini sudah lama sekali ya, dan
Mungkin kan nanti Pak Nur Hasan mudah-mudahan bisa ini kan nih kita adakan di kampus Rajul Falah ini lebih detail ya supaya ada alternatif. Saya juga senang sekali ketika ya jangan kuantitatif terus gitu ya. Jadi terlalu kaku dan juga apa ya kurang berkembang itu saja walaupun namanya mahasiswa untuk diajarkan. Ini mungkin seharusnya mata kuliah seperti ini atau topik ini itu masuk ke dalam pembahasan di metode penelitian ya kita lakukan saja ke kualitatif misalnya atau non kuantitatif. Jadi mungkin bisa masuk ke RPS tuh Pak Nur Hasan kalau ngajar itu. Nanti kalau saya ngajar itu juga nanti saya akan masukkan juga sebagai bagian dari alternatif. Saya biasa menggunakan karena background saya itu adalah syariah, biasanya itu tentang pendekatan misalnya tasawur Islam, kemudian juga dengan tematik, maudhu'i, kemudian juga dengan usul fikih, termasuk juga dengan maqasid index gitu ya. Jadi ini maqasid index, kemudian tadi ada well-being, metodologi dan sebagainya itu justru akan memperkaya dari mahasiswa dan juga ya pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian tadi kalau dengan formatnya paperless, gitu, kita juga sudah mengenal adanya virtual etnografi atau netnografi, yaitu juga berbasis kepada ya memang hanya data virtual, nggak ada data yang lain itu nggak bisa. Bahkan kalau bukan data virtual bukan lagi netnografi tapi hanya etnografi biasa. Jadi ada AHP, kemudian tadi tinggal mungkin ini saya yakin sudah ada, cuma mungkin belum dijelaskan, tapi nggak apa-apa next gitu ya Pak Nur ya, tentang bagaimana penyusunan tadi instrumennya, kemudian pertanyaannya, kemudian juga cara mengukur. Biasalah kita menggunakan perspektifnya Pak positivisme dulu, cara mengukurnya gimana nih, apakah memang subjektif, kemudian kebenarannya itu seperti apa. Kalau dalam Islam sebenarnya dia masuk ke dalam mirip-mirip dengan kalau AHP itu sama dengan ijma ulama gitu ya. Nah ini mungkin sebenarnya ukuran untuk orang bersama. Nah, mungkin ada sesuatu yang positifnya banyak, tentu saja mungkin nanti negatifnya itu ketika memang pilihannya itu adalah itu. Nanti kalau apa pilihannya itu adalah misalnya orang komunitas ini atau sampel ini ya responden ini jawabannya mereka memang mayoritasnya adalah ini. Nah, gimana dikaitkannya dengan mungkin dengan keyakinan atau mungkin juga kaitkan dengan riset-riset yang lainnya, ukuran ya, itu ya. Baik, terakhir Pak, ini kan waktunya sudah habis, silakan Pak Ustaz Nur Hasan closing remark dalam ya 2-3 menit, silakan. Nanti sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Jadi ya, mudah-mudahan kita bisa undang nanti ya di Rajul Falah ini, terutama yang di S2-nya nih, ya di S2 Magister Pendidikan Agama Islam, dan juga Pak Fauzi juga. Silakan Pak Nur Hasan. Baik, terima kasih Pak Misno. Kenapa sih saya mau mengangkat WM ini ya pada pembahasan kita pada sore hari ini? Karena yang pertama gitu ya, karena selama ini kita terjebak penelitian itu sebelum meneliti sudah pusing, sudah ribet dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Sehingga penelitian ini hanya dijadikan sebuah prasyarat ketika memang penulisan karya tulis gitu ya, dijadikan sebuah persyarat ketika memang ingin lulus gitu ya, tadi ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Jadi ya memang bukan keinginan hati gitu ya, karena memang sebuah keterpaksaan untuk meneliti kan begitu. Nah, atas dasar tersebut sedangkan kalau kita lihat ya, dosen itu ada kewajiban penelitian, mahasiswa juga ada kewajiban untuk meneliti bersama dengan dosen begitu kalau tidak salah Pak Misno ya. Ya betul. Nah, sedangkan WM ini adalah yang saya pelajari gitu ya, walaupun beberapa kali ya mendengarkan langsung dari Pak Dr. Jadi, Pak Dr. Asep, Pak Prof. Faisal tadi, bahwasanya WM ini menawarkan pada kita semua bagaimana meneliti itu tidak bagaimana meneliti ini tidak terjebak pada dua hal tadi ya, kualitatif dan kuantitatif saja, tapi bisa kita kembangkan, bisa kita kolaborasikan juga dengan partisipasi daripada si objek yang akan kita teliti. Seperti itu mungkin Pak Misno, saya menyadari bahwasanya materi yang kita bahas pada sore hari ini masih banyak kekurangan. Alhamdulillah Pak Dr. Jadi pun tadi sudah menambahkan, mudah-mudahan ini hanyalah awal Pak Misno ya. Ini hanyalah awal, ke depan kita bisa diskusikan bersama, kita bisa diskusikan bersama dengan para narasumber-narasumber yang ada. Intinya
Kalau saya pribadi ini hanya sebagai sebuah pembuka ya, sebuah pembuka bagaimana WM ini yang selama ini mungkin belum mendengar gitu ya, yang selama ini belum mendengar terkait dengan WM, hari ini mungkin mendengar terkait dengan apa sih WM itu. Yang kedua, yang selama ini berparadigma bahwasanya penelitian itu hal yang sulit, hal yang membosankan, hal yang membuat pusing, stres dan lain sebagainya. Bagaimana kita merubah paradigma ini menjadi sebuah penelitian itu sebuah hal yang menyenangkan sesuai dengan bahasa yang tadi dari asal kata well-being tersebut. Gitu, Pak Misno, dari saya closing dari saya. Terima kasih semuanya atas pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Hasan ya atas materinya, luar biasa sekali. Ini sangat bagus ya, istimewa. Saya senang sekali dengan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti ke depannya untuk bagaimana memasyarakatkan well-being untuk yang metodologi ini, well-being metodologi. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, terima kasih sekali ya atas kehadirannya dan Tadrus Sifa insya Allah akan lanjut lagi hari Rabu bersama Pak Dr. Edi. Kemudian hari Sabtu itu nanti secara spesifik dengan Pak Dr. Hasan Bisri tentang kuantitatif. Ya, jadi kita mengajarkan biar paham dulu semuanya lah. Kuantitatif, kualitatif, mixed method, ya dan lain sebagainya. Akhir kalam, kita tutup dengan alhamdulillah dan rakabatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.